Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo EduFriend, selamat malam dan selamat bergabung di live tutoring Widya Dutek. Nah, pada malam hari ini, seperti pada jadwal, kita akan belajar. Belajar apa malam hari ini? Oke, malam hari ini kita akan belajar matematika. Oh ya, sebelumnya kenalin, nama aku Tia. Aku di sini akan menemani teman-teman untuk belajar matematika ya. Jadi, EduFriends harus fokus. Nah, malam hari ini kita mau belajar apa sih? Jadi, malam hari ini kita akan belajar materi yang sangat asik. Apa itu? Kita akan belajar statistika data tunggal. Oke, mungkin di sekolahnya ada yang udah sampai statistika data tunggal ya, atau mungkin udah sampai data kelompok, tapi nggak apa-apa. Kita di sini akan dalam konsepnya, jadi biar kita semakin paham nih, apa sih konsep yang bisa bikin kita tuh nangkep logikanya ketika belajar statistika. Dan statistika ini adalah ilmu yang akan sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, karena kita akan sering berhadapan dengan data. Nah, seperti apa keseruannya atau keasikannya belajar statistika? Oke, kita langsung belajar ya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari malam hari ini? Oke, jadi akan ada 3 hal besar yang akan kita pelajarin pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar terkait istilah statistika. Kemudian nanti kita akan belajar juga terkait penyajian data atau kalau dalam statistika disebut juga dengan visualisasi data. Nah, dan yang terakhir kita akan belajar ukuran pemusatan data. Nah, di dalam istilah statistika itu sendiri, kita akan belajar 3 hal nih. Apa aja? Oke, sebentar. Nah, kita akan belajar terkait definisi data. Kemudian kita akan belajar juga terkait populasi. Apa sih populasi, Kak? Nah, sampel. Apa sih bedanya antara sampel sama populasi? Jadi dua hal ini, populasi sampel dan data, itu adalah hal pokok yang harus ada dalam statistika atau dalam penelitian. Nah, dalam penyajian data sendiri, nanti kita akan belajar nih, bagaimana cara nyajiin data dengan cara diagram batang, dengan cara diagram lingkaran, dengan cara garis, dan tabel frekuensi. 4 hal ini teman-teman wajib tahu. Meskipun nanti teman-teman nggak ambil jurusan matematik atau nggak ambil jurusan saintek, tapi teman-teman harus tahu bagaimana cara menyajikan data. Karena apapun bidangnya kalian nanti, kalian tetap akan berhadapan dengan data. Dan kalian harus pandai-pandainya bagaimana memvisualisasikan data sehingga orang lain tuh bisa tahu apa sih maksud dari data yang kalian punya. Dan yang terakhir kita akan belajar terkait pemusatan data. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajarin dalam ukuran pemusatan data. Yang pertama, kita akan belajar terkait mean atau yang sering disebut dengan rata-rata. Ini wajib tahu, bukan sunnah lagi ya, wajib tahu karena ini akan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan belajar tentang modus. Apa sih modus? Salah satu cara PDKT. Oh, bukan ya. Jadi modusnya matematika beda ya dengan modusnya sastra gitu ya. Terus yang ketiga, kita akan belajar tentang median. Nah, bagaimana keseruannya terkait belajar pemusatan data? Oke, kita langsung aja mulai dari istilah statistika. Nah, ini dia. Oke, statistika. Jadi sebenarnya statistika itu adalah rumpun ilmu dari matematika, bagian dari matematika. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman belajar ambil jurusan statistika, teman-teman akan belajar lebih dalam bagaimana mengolah data menjadi suatu informasi yang lebih enak untuk dibacanya. Nah, nanti kita akan kalau di sini untuk dikasih temanya mungkin kita akan belajar yang lebih simpel kayak gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu dihadapkan dengan data, pasti. Oke. Nah, data dan statistika. Yang saat ini sering kita lihat contohnya adalah data pasien COVID. Nah, ini pasti kita sering lihat ya, mau di TV, di YouTube, di internet. Kita sangat sering lihat bagaimana visualisasi perkembangan data pasien COVID. Kemudian, dalam dunia industri, kita akan melihat atau berhadapan dengan data tingkat penjualan dan profit. Jadi nanti teman-teman ketika udah bekerja di dunia industri perusahaan, nah itu pasti akan berhadapan dengan data yang itu menunjukkan penjualan dan profit dari perusahaan. Dan data itu harus teman-teman olah, visualisasikan sehingga dapat informasi yang baik. Nah, kemudian dalam dunia pendidikan ada data jumlah peserta didik salah satunya atau juga data terkait jumlah dari
guru di situ. Jadi apapun bidangnya, dari pendidikan, dari industri, dari kesehatan, itu pasti akan dihadapkan dengan namanya data. Data nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, apapun aspek bidangnya. Nah, apa aja sih istilah umum yang harus tahu dalam dunia statistika untuk kalangan SMA? Nah, jadi kalau untuk SMA, kalian harus tahu nih 3 hal, definisi dari data, populasi, dan sampel. Pertama harus tahu bedanya antara populasi sama sampel. Kalau sampai nggak tahu, pasti malu banget. Nah, data. Apa itu data? Jadi data adalah informasi yang didapat dari hasil observasi yang mampu memberikan wawasan. Jadi dia adalah informasi didapat dari mana? Dari observasi, bisa itu lewat wawancara, bisa itu lewat eksperimen, bisa itu lewat kuesioner. Nah, itu adalah informasi ataupun bisa juga lewat kepo-kepo. Nah, yang mampu memberikan wawasan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi informasi itu dia mampu memberikan wawasan, pengetahuan. Dan dari data itu kita bisa menggunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan. Oke. Nah, jadi kata kunci dari data, kalau teman-teman nanti dalam kehidupan sehari-hari ditanya, apa sih data? Jadi kata kuncinya adalah dia adalah informasi, hasil observasi, yang mampu memberikan wawasan, dan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan. Nah, kemudian kita akan belajar terkait istilah populasi. Apa itu populasi? Nah, kata kunci atau clue kalau kita belajar populasi itu adalah dengan kata keseluruhan atau semua. Jadi populasi itu adalah semuanya, keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan dari objek penelitian. Jadi objek penelitian yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi nanti sekumpulan suatu komunitas atau sekumpulan kelompok, jadi nggak ada yang terkecualikan. Semuanya masuk di situ, semua anggotanya, dan mereka saling memiliki karakteristik yang sama untuk dilakukan penelitian. Nah, nanti kita akan ilustrasikan ya bedanya antara populasi sama sampel. Tapi yang jelas kata kuncinya itu adalah tetap pada kata keseluruhan atau semua. Jadi nanti kalau teman-teman nanti udah masuk ke dunia perkuliahan dan pasti akan dihadapkan dengan dunia penelitian, teman-teman harus tahu nih, bisa jelasin kepada dosen ataupun kepada audiensi, apa sih itu populasi gitu. Populasinya apa sih dari penelitian yang kamu lakukan gitu. Dan apa sih sampel yang diambil dari populasi itu. Oke, kemudian yang terakhir, istilah yang harus tahu itu adalah sampel. Oke. Nah, sampel nih. Apa itu sampel? Kata kunci atau clue dari sampel adalah bagian dari anggota populasi. Jadi dia anggota nih, bagian dari populasi. Artinya, sampel itu adalah bagian dari populasi. Kecilnya dari populasi, sebagian kecilnya dari populasi, atau sedikitnya dari populasi, atau diambil dari populasi. Nah, nanti kalau penelitian, teman-teman harus, misal gini nih, nggak mungkin kayak kita ingin meneliti 1.000 orang dalam suatu universitas mahasiswa, katakan. Kalau 1.000 orang kan kebanyakan tuh populasinya, berarti kita harus cari sampelnya. Nah, sampelnya berapa? Nanti kita akan belajar nih, kalau kita belajar statistika lebih dalam, kita akan belajar sampel yang baik itu seperti apa sih, berapa sih kalau berdasarkan rumus kayak gitu. Nah, kita akan ilustrasikan perbedaan antara populasi dan sampel. Oke. Nah, ini dia. Ini ibaratnya adalah populasi. Anggap aja ini apa ya? Ini telur ya, anggap aja ini telur. Ini telur ada telur dari 10 ayam dalam sebuah kandang. Jadi ada 10 ayam, dia bertelur, dan semuanya adalah telurnya. Ini populasinya. Kemudian kita ingin melakukan eksperimen, ingin meneliti bagaimana sih kondisi dari telur-telur itu. Atau mungkin kita ingin tahu sesuatu hal. Nah, kita nggak mungkin mengambil semua populasinya ya, karena barangkali itu butuh waktu lama, kemudian juga menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, biaya, tenaga. Sehingga untuk mempermudahnya, statistika mengajarkan tentang bagaimana cara pengambilan sampel. Nah, maka diambil sebagiannya. Sebagian inilah yang disebut dengan sampel. Jadi, sampel itu adalah sebagian anggota dari populasi yang diambil, atau sedikitnya gitu. Nah, ilustrasi yang lain lagi adalah ini dia. Ini ibaratnya adalah populasi atau penduduk dalam suatu kota lah ibaratnya. Nah, di sini ada ribuan penduduk. Kita ingin tahu nih, kita ingin mengadakan suatu observasi sosial. Nah, kita ingin sebar kuesioner. Nggak mungkin kan ibaratnya di situ ada 1 juta penduduk.
Kalau semuanya disebarin, menghemat boros biaya, boros waktu, boros tenaga. Jadi kita butuh sampelnya. Nah, kita di sini cuma butuh sampelnya aja. Nah di sinilah sampelnya. Jadi kita hanya kita ambil sebagiannya aja. Oke, ini adalah konsep dasar yang harus tahu ya. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar tentang istilah sasika, kita akan masuk dalam subbab atau submateri macam-macam bentuk penyajian data. Atau istilah kerennya adalah visualisasi data. Namanya visualisasi, berarti penggambaran kan bagaimana mengubah suatu data yang sangat banyak, data yang bertumpuk-tumpuk menjadi suatu informasi yang lebih menarik untuk dilihat. Nah, itu adalah visualisasi data. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang diagram batang. Oke, apa itu diagram batang? Pada diagram batang, data yang disajikan biasanya dibuat dalam bentuk batang-batang. Nah, ada data, banyak, ini objeknya, atau subjeknya, kemudian ini frekuensinya. Misalnya ini adalah data pengunjung perpustakaan sumber ilmu. Oh, ini data pengunjung. Di bulan Januari ada 120 orang. Di bulan Februari 130 orang, dan seterusnya. Nah, kalau isinya cuma angka aja kan itu agak membosankan lihatnya. Jadi ini dibentuk atau divisualisasikan dalam bentuk diagram batang. Nah, bentuknya batang, karena namanya diagram batang, bentuknya batang. Jadi seperti batang emas ya. Cuma dia bentuknya warnanya nggak emas, warnanya biru. Di mana ketinggian ini berbeda tergantung pada nilai yang dimuat pada tiap batang-batang. Jadi ketinggiannya itu berdasarkan pada nilainya. Nah, ini hal yang simpel, tidak butuh menguras pikiran untuk mempelajarinya, tapi ini adalah hal yang harus tahu, karena dalam kehidupan sehari-hari teman-teman akan sering menemuinya. Apalagi ketika nanti teman-teman banyak proyek, teman-teman akan tahu bagaimana cara visualisasi data termasuk menggunakan Excel atau aplikasi visualisasi data. Nah, itu diagram batang. Selanjutnya, cara visualisasi data yang kedua adalah diagram lingkaran. Namanya ini diagram lingkaran ya. Jadi, pada diagram lingkaran, biasanya banyaknya nilai yang diwakilkan oleh tiap bagian. Jadi, nilai yang diwakilkan oleh tiap bagian, ini namanya bagian. Nah, ini namanya adalah bagian. Pada lingkaran, diberi keterangan persentase atau derajat. Jadi, umumnya itu berbentuk persentase, tapi ada juga yang derajat. Kalau persentase, maka nanti totalnya adalah 100%. Tapi kalau misalnya derajat, maka nanti totalnya adalah 360 derajat. Nah, teman-teman pasti udah familiar ya cara bikinnya. Cuman mungkin yang bikin bingung, gimana sih cara ngitungnya? Gimana sih biar dapat angka-angka ini? Nah, kalau anak saintek harusnya tahu banget nih cara ngitungnya. Oke, diagram batang, diagram lingkaran adalah dua hal yang teman-teman wajib tahu. Karena pasti akan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk cara bacanya nih, misal nih, ini soto berapa persen sih? Ternyata soto itu 20% dari seluruh menu makanan yang dikonsumsi pada acara keluarga. Oh, jadi ada banyak orang dalam suatu keluarga. Nah, mereka konsumsi apa sih? Ternyata misalnya sebanyak 100 orang, ternyata 20% dari 100 orang itu mengkonsumsi soto. Artinya 20 orang mengkonsumsi soto. Nah, 12% mengkonsumsi sate dan seterusnya. Oke, next. Diagram garis. Dari namanya kita bisa nebak nih gambarnya seperti apa atau visualisasinya seperti apa. Pada diagram garis, nilai-nilai yang menunjukkan banyaknya atau ukuran data-data yang ada dihubungkan dengan garis. Oke. Clue-nya ada pada dihubungkan dengan garis. Di mana garis ini akan saling dihubungkan. Jadi cara bikinnya itu adalah misal nih, ini adalah data diagram garis tarif listrik Januari sampai Juli. Nah, misal nih Januari ternyata tarif listriknya 150.000. Jadi bikin dulu titiknya. Februari berapa, dibikin dulu titiknya. Nah, ketika udah dapat titiknya, baru nanti digambar. Ini kalau pakai cara manual. Tapi kalau ada aplikasi, ya udah, langsunglah muncul seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah tabel frekuensi. Apa sih tabel frekuensi itu? Nah, dalam ranah statistika, tabel frekuensi sangatlah membantu dalam penyederhanaan penyajian data dalam bentuk tabel.
Penyederhanaan penyajian data tersebut mempermudah seseorang untuk membaca informasi yang ada. Jadi misalnya gini nih, ada banyak data, ada 100 data. Kalau misalnya itu data dibikin manual atau dibikin apa adanya kan ditulis aja tuh 100. Dia berlajur, kemudian memakan banyak kolom, baris, banyak banget kan. Nah, gimana biar data banyak itu bisa tervisualisasikan, bisa terinformasikan ke orang lain, tapi lebih enak cara bacanya. Nah, kita pakai tabel frekuensi. Misalnya nih, ada data nih, misalnya data nilai ulangan ya. Ada 60, 60, 65, 70, 70, 75, 75, 75. Ini masih sedikit sih gitu ya. Masih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Tapi di sini 10 ya. Nah, 60, kan kayak gini kita nggak tahu nih kalau misalnya angkanya, cuma kalau banyak di sini ada 80, ada 90, kemudian ada 100, ada 120 kayak gitu. Banyak kok 120 sih? Ada misal nih 70. Kan banyak banget nih. Nah, kita ingin tahu nih yang dapat nilai 60 itu berapa orang sih? Kalau bentuknya kayak gini, berarti kan kita harus ngitung dulu nih. 1, 2, cari lagi ke sini. Oh, cuma 2 dia. Terus yang dapatnya 70 berapa orang sih? 1, 2. Oh, ke sini. Ada 3 orang nih, tapi kan kita harus ngelihat satu-satu. Nah, maka biar mudah bacanya, kita pakai tabel frekuensi. Jadi kita list nih, kita data nih. Dimulai dari nilai 60, karena di sini 60. 60 berapa orang? 1, 2 kita bikin. 65 berapa orang? 1 orang kita tulis di sini. Nah, dan seterusnya. Jadi orang itu bisa tahu lebih enak bacanya, tanpa harus menghitung atau mencacat satu-satu dari data yang sangat banyak. Nah, itu tabel frekuensi ya. Oke, kita sudah belajar 2 materi. Yang pertama adalah istilah statistika, sampel data populasi. Kemudian kita sudah belajar terkait cara visualisasi data atau penyajian data. Dan, nah, nggak kalah asiknya, kita akan belajar terkait ukuran pemusatan data. Dari namanya aja itu udah menunjukkan dia adalah pemusatan. Jadi pasti dia ukuran tengah. Apa sih maksudnya pemusatan, Kak? Oke, istilahnya adalah definisinya, suatu nilai yang menggambarkan nilai dari sekumpulan data yang banyak. Suatu nilai, jadi ada suatu nilai, satu nilai aja, meskipun nanti ada lebih dari satu, cuman nanti itu kondisi spesial aja. Tapi pada umumnya satu nilai aja, yang menggambarkan nilai-nilai dari sekumpulan data yang banyak. Menggambarkan. Jadi misal nih, kita punya data nih, 16, 18. Yes. Oke, sebentar. Kita punya data 18, kemudian 17, 15, 14, 13, 19, 15. Nah, ini namanya sekumpulan data nih. Nah, ini berapa sih nilai pusatnya? Ini kalau bisa kita lihat kan nilai pusatnya sekitar di angka belasan. Cuman belasannya berapa kira-kira? Oh, mungkin kira-kira dia di angka 15 nih kalau dalam rata-ratanya. Oh, berarti suatu nilai itu yang menggambarkan sekelompok data ini adalah angka 15. Jadi, suatu nilai yang menggambarkan nilai dari sekumpulan data. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajari dalam ukuran pemusatan data untuk kalangan teman-teman SMA? Nah, yang pertama adalah kita akan belajar terkait mean atau disebut dengan rata-rata. Ini harus tahu, wajib, bukan sunnah lagi ya, wajib. Karena teman-teman apapun jurusannya, nanti harus tahu bagaimana cara hitung mean. Penelitian itu pasti nanti akan berhubungan dengan mean, gitu ya. Apapun bidangnya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman akan belajar terkait modus. Apa itu modus? Salah satu cara untuk PDKT. Oh, bukan ya. Jadi modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, nanti kita akan belajar. Terus yang ketiga, kita akan belajar median, nilai tengah. Nah, nanti kalau misalnya udah belajar lebih lanjut, kita akan belajar median, itu masuk dalam kuartil 2. Nanti ada kuartil 1, ada kuartil 3. Nah, makin pusing nanti. Tapi akan dibuat asik aja. Nah, oke. Yang pertama, kita akan belajar terkait. Oke. Sebentar. Teman-teman bisa pahami sebentar apa itu definisi dari mean?
Oke, nah, Min, secara definisi yang paling mudah dipahami itu adalah hasil bagi sebentar. Hasil bagi antara jumlah nilai semua data, hasil bagi antara jumlah nilai semua data. Jadi semua data dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data, dibagi dengan banyaknya data. Nah, dalam statistika atau dalam matematika, jumlah nilai semua data, jumlah dengan banyaknya data itu beda. Oke. Nah, banyaknya data nanti akan kita simbolkan dengan N. Nah, jumlah nilai semua berarti semua data dijumlahkan. Oke, misal ada data nih, tapi datanya dalam bentuk simbol ya. X1, X2, X3, X4, sampai X10. Nah, definisi dari jumlah itu maka semua dijumlahin. Semua dijumlahin. Nah, ini adalah jumlah semua data. Kalau misalnya banyaknya data, itu adalah N-nya. Berarti banyak data berapa di sini? Berarti N-nya 10. Nah, itu dia. Berarti di sini banyaknya data ada 10 atau hanya 10. Karena ada 10 data yang terlistkan di sini. Oke, jadi ingat ya, jumlah sama banyaknya data di sini maknanya berbeda. Oke. Nah, kalau di dalam rumusnya atau simbolnya, rata-rata itu kalau dalam statistika itu disimbolkan dengan X. Atasnya dikasih garis. Bacanya adalah X bar. Jadi garis itu bacanya bar. Jadi kalau dalam orang statistika nyebutnya itu X bar. Nah, X bar atau rata-rata itu rumusnya adalah X1 ditambah X2 sampai semua data dijumlahin dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Kalau misalnya di sini ada 10, oke, berarti dibagi dengan 10. Jadi semua dijumlahkan dulu dibagi dengan 10. Atau kalau misalnya kita pakai definisi rumus dengan diksi bahasa, maka min itu adalah jumlah semua nilai pada data. Jadi semua yang jumlahin tadi, ya kan? Jadi ini tuh kalau misalnya dibahasakan ya, itu jumlah semua nilai pada data dibagi banyaknya data. Jadi N itu banyaknya data. Nah, biar gampang pahamannya, kita langsung ke soal. Oke, teman-teman bisa baca sekilas dan bisa coba juga sebelum nanti akan kakak jelaskan. Oke, ini 7 orang ya. Nah, oke. Oke, kira-kira berapa nih jawabannya nih? Berapa ya? Coba dihitung. Nah, ada data ukuran sepatu dari 8 orang. 7 orang. Ada 7 anak. Benar kan 7 anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 anak. Nah, berapa sih rata-ratanya? Oke, kita ingin cari tahu rata-ratanya. Nah, jadi ini masih gampang ya. Masih konsep tapi harus paham. Jadi semuanya dijumlahin, dibagi dengan 7. Kalau dijumlahin, ketemunya 203, dibagi dengan 7. Jadinya 29. Oke, berarti rata-ratanya adalah 29. Nah, oke. Nah, kakak mau beralih ke ini. Nah, tentukan min dari data berikut. Di sini ada banyak data, tapi ini masih sedikit sih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini masih 12. Jadi 12 itu kita masih bisa pakai cara penjumlahan. Jadi sebenarnya jumlahin aja. Di sini jumlah, di jumlah. Oke, masih enak sih di jumlah ya. Cuman mungkin kekurangannya teman-teman harus lebih teliti jumlahnya. Karena barangkali ketika jumlah ada yang nggak ke jumlah, ada satu kelewat. Kalau 12 data tuh masih simpel gitu. Coba kalau 100 data, apakah mau menjumlahkan satu-satu 12 ditambah 14 ditambah 15 sampai 100? Nah, kelemahannya adalah barangkali teman-teman baru menjumlahkan 99 data. Masih ada satu data yang belum terjumlahkan. Nah, maka kalau misalnya datanya banyak, kalau dalam soal ya, mungkin sekitar 20 data lah mungkin kalau di soal ya.
teman-teman bisa bikin bantuan frekuensi, tabel frekuensi. Nah, di sinilah fungsinya tabel frekuensi. Jadi teman-teman bisa data dulu, misalnya ada 12 nih. Nilai 12 berapa sih di sini? Ada 1. 1, oke, oh ada 1, kita data dulu di sini. Kemudian ada sini 14. 14 ada berapa data di sini? 1, 2, 3. Oh, ada 3 di sini. Kemudian ada 15. 15 ada berapa data di sini? Ada 1, 2, oh ada 2. Nah, 16 juga. Jadi teman-teman bikin dulu data yang enak untuk dilihat. Nah, kemudian baru nanti dikaliin nih. Di sini, kalikan sini, 12. Dikalikan, oke. Kelebihannya, ini nggak harus pakai ini ya, ini ada salah satu alternatif. Kelebihannya adalah teman-teman bisa ngecek, bisa mengontrol ketelitian teman-teman. Jadi misalnya jumlah ini, ternyata udah 12 nih frekuensinya, oke, berarti semua data sudah masuk, sudah terjumlahkan. Tapi kalau misalnya di sini baru 11, oh berarti ada yang salah. Gitu. Berarti teman-teman bisa ngecek di angka berapa, di data berapa yang salah. Nah, kalau misalnya tadi jumlahin manual kayak gini, kan barangkali ada yang belum terjumlahkan kan gitu. Kecuali kalau pakai kalkulator ya, itu mah tinggal ngitung, masukin angka aja ya gitu. Nah, di sini kalau kita udah bikin tabel frekuensi, baru kita kali ini. Dikaliin semuanya. Terus kita jumlahin di sini nih. Ketemunya ini dibagi dengan ini. Data kali frekuensi hasilnya adalah ini dibagi dengan ini. Nah, ketemunya adalah ini. Oke. Kemudian setelah rata-rata data tunggal, kamu ngajarin tentang rata-rata gabungan yang biasanya titik apa ya? Titik kesalahan teman-teman, titik bingungnya itu ada di sini gitu. Kenapa? Karena di sini teman-teman itu harus bisa memahami tentang bagaimana sih logika dari soal itu, logika dari pertanyaan itu, gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus bisa paham nih, apa sih konsep yang harus dipakai dalam rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan adalah nilai rata-rata dari gabungan beberapa kelompok, di mana kelompok itu lebih dari satu. Jadi, dari definisinya aja, rata-rata gabungan itu adalah nilai rata-rata dari gabungan beberapa kelompok, di mana kelompoknya itu lebih dari satu. Oke, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, ilustrasinya nih, kayak gini nih. Misal nih, ini ada kelompok siswa lah ya, dalam satu kelas. Jadi satu kelas itu dibikin 3 kelompok, jumlah siswanya beda-beda, kemudian mereka udah ulangan, dan kita udah tahu nilai ulangannya masing-masing. Kemudian di kelompok 1, ini ada sejumlah orang, sejumlah siswa, di mana jumlahnya kita sebut N1. Ya, ibaratnya 10 lah, 5 lah, tapi kita sebutnya N1. Nah, kemudian dari N1 siswa ini mereka punya rata-rata nih, X1 bar. Oke, bacanya X1 bar ya. Dalam statistika rata-rata itu 1 bar. Kemudian kita punya kelompok yang kedua. Nah, di kelompok kedua ini sejumlah N2 orang. Kemudian mereka punya rata-rata juga. Rata-ratanya adalah S2 bar. Nah, ada 3 kelompok nih. Jadi satu kelas itu dibagi 3 kelompok, jumlahnya beda-beda. Kelompok ketiga ada sejumlah N3 siswa. Nah, mereka punya rata-rata juga. Kita sebut dengan X3 bar. Nah, jika ketiga kelompok ini, biru, kuning, hijau ini digabungkan siswanya, jadi semua digabungkan jadi satu, menjadi kotak yang warna ungu ini, maka berapa sih rata-rata gabungannya mereka? Ibaratnya ada 3 orang punya rata-rata, 5 orang punya rata-rata, 10 orang punya rata-rata, 3, 5, 10 digabungin, jadi 18 orang. Nah, ketika mereka digabungin, rata-rata jadi berapa? Itu adalah ilustrasi dari bagian ini, dari materi ini. Nah, maka rumusnya adalah X bar gabungan, kita sebut dengan X bar gabungan, itu rumusnya adalah N1 kali X1 bar. Jadi ini dikali ini, angka-angka di sini tadi, rata-ratanya sama jumlah siswanya dikaliin, masing-masing dikaliin, sampai semuanya dibagi dengan total semua siswa digabungin. Jadi semua digabungin, dijumlahin. Oke, jadi semua rata-ratanya ini dikalikan dengan jumlah siswa di sini, ditambah dengan
rata-rata di sini dikalikan dengan jumlah siswa di sini, ditambah dengan rata-rata di sini, dikalikan jumlah siswa di sini, sampai semuanya, kalau di sini ada kelompok satu lagi, juga lakukan yang sama. Dibagi dengan semua siswa kalau dijumlahin berapa. Nah, itu adalah konsep dasarnya. Sebenarnya, kalau kita bicara tentang rata-rata gabungan, banyak sekali tipe soal. Cuma di sini kakak nggak bisa nampilin semua tipe soal ya, yang akan berhubungan dengan rata-rata gabungan, meskipun sebenarnya soal seperti itu akan sering muncul, bisa juga di TKDS UBT, UTBK, kemudian nanti teman-teman kalau masuk kedinasan juga akan menemui soal-soal logika rata-rata gabungan, kemudian nanti ujian nasional itu juga akan rata-rata gabungan, tipe soalnya akan banyak, cuma nanti kita bisa belajar lewat chat ya. Nah, contohnya, kakak ngasih satu contoh nih. Oke, teman-teman bisa baca dulu, biar bisa masuk ke otak dulu, ini maksudnya apa sih dari soal ini, gitu. Sebelum nanti kakak akan membahasnya. Oke, teman-teman mungkin masih ingat ya, rumusnya adalah ini. Kita bisa pakai rumus ini untuk diterapkan, diaplikasikan ke soal ini. Jadi silakan dibaca dulu, bisa dicoret-coret sebentar, sebelum nanti akan kakak bahas. Oke, kakak kasih waktu 30 detik untuk membacanya. Oke, gimana? Sudah terbayangkan maksud dari soal ini? Oke, kita akan bahas. Oke, kakak akan mulai. Rata-rata Oke, kemana nih kursornya? Rata-rata tinggi badan 10 siswa di kelas A adalah 170. Jadi, dari kalimat pertama, kita bisa mendefinisikan ada kelas A, di mana dia N-nya, NA, itu sejumlah 10. Dan rata-ratanya, X bar A itu sejumlah 170,1. Nah, teman-teman bisa bikin data kayak gini. Jadi ingat ya, kalau ada soal cerita tuh jangan pusing dulu, jangan pusing, ini soal cerita nih gimana sih maksudnya. Jangan seperti itu dulu. Tapi, berusahalah membuat kalimat banyak ini menjadi angka-angka yang singkat dan mudah dipahami. Nah, kemudian kalimat kedua, rata-rata tinggi badan 15 siswa di kelas B, oke, berarti ada kelompok B, di mana N-nya itu ada 15. Kemudian, X bar B-nya rata-rata dari tinggi 15 orang itu adalah 173,4. Oke, kita dapat informasi lagi nih. Nah, selanjutnya, rata-rata tinggi badan 5 siswa di kelas C, jadi ada kelas C, N-nya itu ada 5. Kemudian X bar-nya, X bar C-nya, itu ada 168,9. Jadi masing-masing kelompok itu kita harus tahu N, harus tahu X bar-nya. Oke, di sini pun sudah kakak sampaikan juga ya. Oke, nah kita udah punya datanya. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata gabungan tinggi badan 30 siswa? 30 siswa, artinya dari kalimat ini kita suruh cari rata-rata gabungannya. Nggak disebutkan berapa rata-rata gabungannya, nggak disebut kayak gitu. Cuma disebutkan 30 siswa. Tapi dari sini kita bisa tahu nih, 30 siswa ini artinya gabungan dari 10, 15, dan 5. Oke. Caranya adalah, nah ini dia. Udah masuk ke rumusnya. Oke ya. Biar lebih jelas. Nah, ini dia. X bar gabungan, rumusnya adalah semuanya dikaliin. Jadi X barnya sama N-nya dikaliin. Jadi ini dikali dengan ini, ketemunya ini. Yang kelompok B dikaliin juga, ketemunya ini.
Yang kelompok C rata-ratanya sama jumlahnya atau frekuensinya dikaliin juga ketemunya ini. Dibagi dengan total semuanya, total semua siswanya ada 30, dibagi dengan 30. Ketemunya adalah 171,55. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh soal paling sederhana dari rata-rata gabungan. Akan banyak tipe soal dalam rata-rata gabungan ya, cuma kakak nggak akan sampaikan di sini semua. Nanti kita bisa saling chat, kalau ada pertanyaan bisa di chat di grup. Dan kita akan bisa saling share tipe-tipe soal rata-rata gabungan. Karena biasanya yang jadi momok di sini nih, karena nangkep, ini maksudnya gimana sih, pemahamannya gimana sih, kayak gitu. Oke, next. Nah, kedua, dari ukuran pemusatan yang akan kita pelajarin adalah modus. Apa itu modus? Itu Kak, cara PDKT Kak. Oh bukan, jadi modus itu adalah frekuensi yang paling banyak muncul. Jadi kata-katanya ini pasti gampang nih, ini harus tahu nih, paling gampang nih. Jadi kalau ada soal ini di ulangan, haram hukumnya untuk salah. Karena kalau salah teman-teman akan nyesel, karena terlalu gampang untuk salah. Nah, jadi modus itu dikatakan sebagai nilai suatu angka atau suatu nilai yang muncul dalam suatu data yang tersajikan. Oh, nilai yang sering muncul ya, jadi yang paling banyak. Atau frekuensi yang paling banyak muncul. Contoh nih, ada data 7 ukuran sepatu. Modusnya berapa sih? Oke, 26. 26 ada satu doang ya. Ada satu. 27 berapa kali munculnya? 2. Ada 2. 32 berapa kali munculnya? Oh, ada 2 juga nih. Nah, mereka bersaing ya. Kemudian 27 ada 2, 29 ada 1. Ini cuma ada 1, berarti ini nggak mungkin nih. Kalah sama ini, berarti ini nggak mungkin jawabannya. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Terus 27 dan 32. 27 tadi 2, 30 juga 2. Oke, ini pasti ya. Nah, ternyata dalam satu soal, dalam suatu kumpulan data ada 2 modus. Boleh nggak, Kak? Boleh. Kalau ada 3 modus, boleh nggak, Kak? Boleh. Nah, maka khusus untuk modus, itu nilainya bisa lebih dari 1. Oke. Nah, masih gampang ya modusnya ya. Nah, nih media nih yang karena bukan bikin sulit sih, bikin pusing nih, gimana sih nentuin medianya, Kak, gitu. Nilai tengahnya tuh gimana sih, Kak? Kalau datanya ganjil tuh kayak gimana? Kalau datanya genap tuh kayak gimana? Apalagi kalau nanti sudah berhadapan dengan kuartil, Q1, Q2. Nah, apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Akan ada data, kemudian kita disuruh nyari nilai tengahnya. Tapi, median identik dengan data diurutkan. Jadi data harus diurutkan dulu. Oke, apa sih rumusnya? Nah, rumusnya adalah X data ke X, N plus 1 plus 2, bagi 2. N itu apa? N itu adalah jumlah data. Bukan jumlah data. Banyaknya data. N itu adalah banyaknya data. Kalau datanya ada 9 nih, misal nih N-nya ada 9. Berarti medianya terletak pada data keberapa? X, berarti 9 ditambah 1 dibagi 2. Berarti X ke 10 bagi 2, 5. Oh, berarti kalau diurutkan, data kelima itulah medianya. Nah, kalau misalnya N-nya ada 12, Kak. Berarti medianya ke berapa? Berarti X 12 tambah 1, 13 kan? Dibagi 2. Berarti X ke 6,5. Loh, kok 6,5 sih, Kak? Ada komanya? Iya, ada komanya. Nah, apa sih maknanya 6,5? Nanti kita akan pelajari di contohnya. Nah, oke. Contoh nih. Kan median dari data berikut. Oke, teman-teman bisa coba dulu ya. Nanti kita akan cocokkan dengan pembahasan kakak. Dan jangan lupa data diurutkan. Kakak ngajar 2 cara nih. Kalau di sekolah pasti data diurutkan. Nah, nanti kakak akan pakai cara di mana yang jarang diajarkan di sekolah untuk cara mencari median tanpa harus ngurutin data. Tanpa harus buang-buang waktu buat ngurutin data, tanpa harus butuh ruang kertas buat coret-coret ngurutin data, tanpa harus kadang kita nggak teliti ada data yang nggak terurutkan. Nah, tapi di sini teman-teman bisa coba dulu pakai cara data diurutkan. Gimana sih caranya? Nah, berapa nih kira-kira nih? Oke, teman-teman bisa komen di live chat ya. Kira-kira berapa sih nih mediannya?
Ayo, berapa nih? Oke, nemu nggak nih? Nah, oke, kakak akan jawab ya. Oke, jadi kita urutkan datanya dulu, teman-teman. Diurutkan dari yang paling kecil, yang paling besar. Nah, di sini yang paling kecil 2. Oke, 2. Terus habis itu 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jadi datanya diurutkan dulu. Kadang ada yang dari sini langsung dicari nilai tengahnya mana ya? Oh, gitu. Nah, jadi kita cari dulu urutannya. Nah, kemudian ternyata di sini ada 10 data. Berarti mediannya terletak pada data ke 10 tambah 1 bagi 2. Data ke 5,5. Oh, berarti mediannya 5,5 dong, Kak? Oh, jangan salah. Jangan seperti itu. Ini baru maknanya data terletak ke 5,5. Berarti data ke 5,5 itu di mana ya? Ini data ke 5, ini ke 6. Berarti kalau 5,5 berarti tengah-tengah sini nih. Di antara 5 sama 6 kan? Namanya 5,5. Nah, berarti data di antara data ke 5 sama ke 6 itu ada berapa ya? Oke, nah disinilah angka pentingnya yang akan berpeluang menjadi median. Kalau mengandung koma kayak gini, koma 5, berarti caranya adalah data ke 5, 5,5 kan di antara 5 sama 6. Berarti data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2. Data ke 5-nya bernilai 6. 6 ditambah 7, karena data ke 6-nya 7 dibagi 2. Berarti 6,5. 13 bagi 2, 6,5. Oke, berarti medianya adalah 6,5. Jadi jangan salah ya, bukan di sini medianya. Ini baru urutan data ke 5,5. Jadi saya diurutkan data ke 5,5. Tapi medianya itu yang ini gitu. Nah, itu kalau misalnya datanya banyak nih, ada 30 data atau ada 40 data, pakai rumus ini sangat membantu ketelitian gitu. Tapi kalau misalnya masih sedikit ini, kita bisa kira-kira tengah-tengahnya mana ya? Oke, median itu adalah nilai yang membagi suatu kelompok menjadi 2 kelompok yang sama besar jumlahnya atau banyaknya. Berarti di tengah sini. Nah, di sini tuh membagi ini ada 5, di sini juga ada 5. Oke, itu median. Jadi bisa dikira-kira nih. Tapi kalau datanya ada 30, ada 40, teman-teman bisa pakai rumus ini. Nanti baru ngitung data ke berapa sih gitu. Nah, tapi kalau kakak biasanya nggak pakai cara ngurutin. Kenapa? Karena pertama, takut ada data yang terlewatkan untuk diurutkan. Udah ngurutin loh, kok baru 9, padahal datanya 10. Mana yang belum terurutkan ya? Nah, itu kelemahannya. Yang kedua, membuang waktu. Coba kalau misalnya tes kedinasan atau tes UTBK, waktunya cepet, terus kita masih ngurutin, belum lagi nanti kalau ada kesalahan, belum lagi nanti ngabisin kertas, gitu ya. Nah, maka kakak lebih suka pakai coret-coret. Coret besar, coret kecil. Nah, apa itu maksudnya? Jadi, oke, kita bisa manfaatin angka pada soal. Jadi kita bisa coret-coret nih soal pada kertasnya. Oke, dari sini, langkah pertama adalah pilih 2 angka, yaitu angka yang paling besar sama angka paling kecil. Oke, di sini paling besar apa? Yang paling besar adalah 9. Oke, 9 dicoret. Terus yang paling kecil berapa? 2. 2 kita coret. Nah, lakukan lagi. Cari 2 angka, yaitu yang paling besar sama paling kecil. Yang paling besar habis itu ada 8. Kak, 8-nya ada 2. 1 aja. Jadi kita pilih satu-satu aja. Oke, yang paling besar 8, paling kecil habis itu 4. Kakak pilih yang ini ya. Terus pilih lagi nih. Yang paling besar 8. Yang paling kecil 4. Terus paling besar 7. Yang paling... Oh, sebentar. Ada yang salah kah? 7, kemudian yang paling kecil 5. Oke, tersisa 2 data. 6 sama 7. Nah, ketika udah main coret-coret, sisakan maksimal 2 data. Boleh sisakan 1, boleh sisakan 2. Hanya boleh 1 dan 2. Nggak boleh 0, nggak boleh lebih dari 2. Oke? Nah, di sini sisanya adalah datanya, sisanya tinggal 6 sama 7. Berarti ini berpeluang jadi median. Nah, sisa ini kita jumlahin, 6 ditambah 7 dibagi 2. 6,5. Nah, ini mediannya. Nah,
Kalau misalnya jumlah datanya ganjil. Nah, ini kita main coret-coret ya. Ini paling besar 9. Paling kecil 2. Paling besar lagi 9. Paling kecil 4. Paling besar lagi 8. Paling kecil 4. Paling besar 8. Paling kecil, ini tadi udah ya, 5. Paling besar adalah 7. Paling kecil 6. Oh, tinggal sisa 1 nih, yaitu 7 ini. Si 7 ini. Nah, sisa 1 kan? Nah, berarti itulah mediannya. Kalau pakai cara diurutkan, nanti juga akan ketemu. Mediannya adalah 7. Jadi, udah belajar tentang istilah dalam statistika, kita udah belajar visualisasi data, dan kita juga udah belajar terkait ukuran pemusatan. Ada median, ada modus, ada mean. Jadi, teman-teman harus paham. Nah, setelah ini kita akan diskusikan di grup apakah ada pertanyaan, dan kita akan belajar beberapa soal yang sudah kakak share di grup ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat.